Saya hanya minta Hotman hanya memakai logika hukum. Kamu jangan pakai pantat. Bisu jangan pakai pantat ya, karena itu kapau. Lu ngomong apapun, gua akan tetap mengatakan apa adanya secara hukum. Saya bukan bastard. Ya teman-teman, Hotman Paris makin panas teman-teman. Dan ini yang sering dipermasalahkan oleh Hotman Paris, bahwa kenapa Ahok baru buka-buka sekarang. Nah teman-teman, ternyata bahwa Ahok juga pernah membuka hal itu. Ya kalau tidak salah di tahun 2020 atau 2021, di mana Ahok pernah meminta BUMN dibubarkan. Itu artinya menjawab apa yang disampaikan oleh Hotman Paris, bahwa Ahok bukan hanya bersuara sekarang, memang sejak dulu dia bersuara sejak bergabung di PT Pertamina. Nah untuk lebih jelas teman-teman, kita lihat video berikut ini, bahwa bukti Ahok pernah mengungkap hal ini. Dia meminta BUMN dibubarkan pada saat itu ketika dia menjadi Komut Pertamina. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengusulkan untuk membubarkan BUMN. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien. Hal tersebut dia ungkapkan dalam sebuah video berdurasi sekitar 6 menit yang diunggah akun Poin di platform YouTube pada Senin 14 September 2020. Dikutip dari Kompas TV, Ahok menilai pengelolaan perusahaan milik negara perlu dilakukan lewat model perusahaan holding dan diberi nama Indonesia Incorporation. Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut banyak sekali kepentingan politis yang terjadi di perusahaan plat merah tersebut. Dia mencontohkan di Pertamina jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Ahok bahkan mengungkapkan selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan para kementerian-kementerian terkait. Ahok juga mempermasalahkan soal pencopotan jabatan di perusahaan BUMN, tapi bukan karena jabatan yang ia soroti, tetapi karena masalah gaji. Hai juga Bang Hotman, jumpa lagi dengan Widya. Bang Hotman, saya juga panas dengan cop-cop Anda yang gak karuan. Di Singapura pula. Nih Bang Hotman, ya, saya kritik sedikit ya buat Anda. Anda sebagai senior, orang yang miliarder, sebagai pengacara senior, jangan bela mafia. Nih begini, ya. Ini kan perusahaan Pertamina itu perusahaan milik negara, bukan swasta. Ya, kalau bicara soal bla 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 dan masalah yang namanya petrol pun, Bang, terlambat ngomong sekarang. Ya, coba perhatiin tahun 80-an ya, petrol itu dipegang siapa? Siapa komisarisnya? Siapa yang ada di dalamnya? Kerjasama sama siapa? Dikelola sama anak-anak cendana ya, terutama Tommy Soeharto dulu ya. Dikelola bahan mentahnya, bahannya atau mentahnya dikirim, diekspor, diimpor ke luar negeri, dikelolanya di sana, sementara rakyat kita kan antri bensinnya. Kan udah biasa yang seperti itu, Bang. Nah, intinya begini, Bang, apakah BTP bisa ya sebagai komisaris utama ya hanya beberapa tahun ya menjadi komisaris di situ membongkar ini? Nggak bisa, ini negara. Kalau Ahok brutal, ya di situ langsung bla 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 bla, langsung tuh ditebas sama presidennya, ya kan? Ini kasarnya loh, kasarnya ya, ama yang di atas, gitu. Apakah mereka ini dapat itu? Ya pastilah, karena Ahok orangnya kan blak-blakan, orang yang ngomong, ya kan? Kalau ditebas, coba sindir-sindirlah Menteri BUMN-nya, seperti Erick Thohir misalnya, jangan hanya Ahok aja lo labrak, betul apa enggak? Ya, jangan Ahok aja yang lo labrak. Ya, berapa tahun ini ya yang namanya Erick Thohir menjadi BUMN? Ya, mengelola keuangan yang negara BUMN ini ya, Pertamina lah, gas lah, apalah. Coba disenggol. Ya mafia-mafianya. Apakah Ahok bisa langsung ya to the point tebas? Itu nggak bisa. Kalau Ahok tebas langsung to the point ya Hotman ya, Bang Hotman ya. Kalau Ahok langsung tebas to the point begitu, pastilah orang-orang dalam itu banyak yang kena. Terutama Menteri BUMN-nya pasti ada, ya kan? Nggak mungkin nggak, ya kan? Atas-atasnya itu pasti kena, ya kan? Segampang itu, negara Indonesia loh ini, bukan Amerika. Nah, ya sangat keras, sangat menggelegar sekali tadi juga penyampaian pada cuplikan video sebelumnya. Ada disampaikan oleh Bu Widya, ada Bung Hotman Paris, Pak Hotman Paris ya, pengacara kondang. Yang siapa sih yang nggak kenal nama beliau ini gitu ya? Di seluruh Indonesia mungkin sudah tahu lah sosok Pak Hotman Paris ini seperti apa.
Nah, jadi memang berdasarkan kasus yang baru-baru ini, ya, kasus korupsi di Pertamina dengan apa namanya kasus oplos mengoplos lah ini ya, itu luar biasa ya, hampir 1.000 triliun. Dan ini yang paling anehnya bagi saya. Kenapa aneh saya sebutkan? Ada orang yang ingin membongkar kejahatan, tapi seolah-olah banyak yang tidak suka. Ini saya belum ketemu konsepnya, tapi di Indonesia terjadi gitu ya. Nah, terkait korupsi Pertamina misalnya, Pak Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta, sekaligus pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina Persero, tentu mungkin turut prihatin ya atas kekacauan, atas kejahatan, atas amburadulnya ya oknum-oknum yang berada di BUMN ya, di Pertamina tentunya ingin sekali Pak Ahok membantu ya, atau Pak Ahok siap membantu kejaksaan dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dan saya yakin teman-teman, memang sekarang sudah tersangka 9 orang gitu ya. 9 atau 10 ya? 9 ya. Ya, 9 orang. Tapi saya yakin sekali pasti masih ada nih. Dari segi jumlah uang gitu ya. Buat apanya itu satu orang 110 triliun coba? Buat apa dia itu satu orang sampai segitu selama 5 tahun? Pasti ada lah ya, mungkin belum ketahuan aja, tapi mungkin pasti ada lah. Saya rasa. Cuman belum ketahuan aja. Oleh karena itu, Ahok ingin membantu untuk mengungkap. Pak Ahok mungkin pegang dokumen, pegang catatan, mungkin hal-hal yang lainnya yang bersangkutan kepada kejahatan, misalnya seperti itu, ada bukti-bukti yang dimiliki. Pak Ahok mau bongkar, datang Pak Hotman Paris ini. Lu Ahok, jangan lu sok jadi pahlawan kesiangan lu. Kenapa lu dari dulu nggak ngomong? Kenapa harus sekarang ngomong? Nah itu tuh ya tuh. Padahal tahun 2020 kemarin Pak Ahok sempat juga ingin mengapakan ini, melaporkan ini semua, gitu ya. Sekarang banyak yang menyerang Ahok. Katanya Ahok sok pahlawan kesiangan lah. Katanya Ahok nggak ada urusan lagi lah. Saya rasa tetap ada urusan karena Ahok ini kan dulu menjabat sebagai komisaris utama dan kasus korupsi ini kan sudah berlangsung selama 5 tahun. Artinya ketika Ahok masih berada di sana sebagai komisaris. Jadi beliau ingin membongkar, tapi banyak yang seolah-olah tidak suka. Katanya Ahok sok pahlawan kesiangan lah, pahlawan kemalaman lah, kepagian lah, atau apalah itu ya. Tapi saya rasa bagi saya ya terserah Ahok lah, mau disebut pahlawan kemalaman, kesiangan, mau disebut kenapa dari dulu nggak bernyanyi, kenapa baru sekarang ngotot, ngoceh dan sebagainya. Saya nggak terlalu mendengarkan orang-orang yang mengatakan seperti itu. Saya ingin mendengarkan dari Ahok itu sendiri bagaimana Pak Ahok itu membongkar, membantu kejaksaan dalam mengungkap kasus kejahatan, tindak pidana korupsi secara terang benderang seperti yang dikatakan beliau, sidang terbuka, disiarkan secara live biar rakyat Indonesia tahu bobroknya oknum-oknum yang berada di Pertamina. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin Anda setuju dengan saya atau mungkin ada perspektif lain. Boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini agar nanti kita juga dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Nah, saya coba lihat penilaian teman-teman kita, misalnya dari Laiso Niardin ya. Sudah budaya, yang jujur pasti akan jadi tumbal netizen. Paham katanya. Pengacara para koruptor sampai segitu panasnya Hotman keluar-keluar mulut mak rakyat bersama Ahok. Yang pertanyaan saya juga, kenapa Pak Hotman ini kok jadi kayak panas banget gitu ya? Kok jadi kayak sewot gitu ya pada saat Ahok ingin membongkar misalnya seperti itu. Kenapa jadi merasa panas? Ada apa? Ya, ada apa ini sebetulnya? Gitu ya. Kenapa panas? Itu saya rasa ya perlu juga tuh
diselidikin kenapa bisa jadi sampai sepanas itu. Padahal beliau posisinya sekarang kan lagi di Singapura. Kemarin tuh katanya lagi berobat ya. Lagi berobat di Singapura. Masih kelihatan tuh videonya pakai ada yang tiduran lah, ada yang di lagi berdiri pakai baju putih dan sebagainya gitu ya. Kenapa panas banget Pak Hotman ini gitu. Hotman Paris senang mendukung koruptor pekerja kotor agar bisa mendapatkan uang kotor. Semua komentar pada setuju dengan Pak Ahok ini. Semoga bisa berpasangan dengan Pak Anies nanti di 2029. Insya Allah, Hotman cuma manusia pencitraan saja yang hanya ngandelin harta. Hotman Paris pengacara cari duit. Maaf Bung Hotman Paris, ente jauh di bawah kelas Ahok. Ahok manusia jujur dan bicara apa adanya. Ada apa dengan Hotman? Ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan ya. Ada apa dengan Hotman Paris? Ahok ngomong tentang kebobrokan koruptor Pertamina, kok dia yang kebakaran? Ya kebakaran jenggot. Apakah Hotman terima duit dari para koruptor Pertamina? Saya nggak tahu ya. Teman-teman jawab aja sendiri tuh. Tapi secara logika pasti ada apa-apanya gitu ya. Kalau kita melihat kok jadi kepanasan gitu ya. Atau mungkin karena ada apa namanya hubungan yang mungkin kurang dekat atau kurang serak ketika ada hal-hal seperti ini, jadi kesempatan untuk menyerang atau apapun itu ya saya nggak tahu lah ya. Jangan terlalu panas Pak Hotman, santai saja. Semua permasalahan yang menyangkut pejabat tidak akan ada penyelesaian akhir. Terus labrak Pak Ahok semua pejabat yang merugikan rakyat Indonesia. Ahok maju terus, Hotman itu hanya cari duit dan mengharap sekali jadi pengacara para koruptor. Ahok rakyat mendukungmu, Hotman itu anggap aja angin yang tak disukai manusia. Jangan mimpi Indonesia ada kejujuran. Anda jujur, kami sikat. Gitu mental penguasa negeri para bajingan. Indonesia kalau ada orang jujur disingkirkan jauh-jauh. Aduh negara kok begini amat ya. Paham-pahamlah, dugaan saya Hotman pengen jadi pengacaranya para koruptor. Kan bayarannya gede sekali. Dugaan saya Hotman lagi cari muka buat jadi pengacaranya. Gitu loh. Kan bayarannya gede banget. Korupsinya ratusan triliun loh. Siapa yang jadi pengacaranya bisa lebih kaya raya lagi. BUMN atau BUMD itu jadi sapi perah para bagi mengambil keputusan ke pejabat pusat dan daerah. Jangan buru-buru menyimpulkan keadaan sekarang ini, sulit percaya sama bacot-bacot politisi. Kalau negara pejabatnya tidak korupsi, mungkin sudah lama negara kita jadi negara maju. Korupsi di negara ini membuat rakyat kita menderita. Ngapain Hotman Paris sok-sokan komentar atas pernyataan Ahok? Kalau Ahok bicara atas kepentingan bangsa, kalau Hotman Paris membantah pernyataan Ahok atas kepentingan apa? Maju tak gentar, membela yang bayar. Itulah prinsip pengacara yang mata duitan Hotman. Bertobatlah kau sudah bau tanah, duit tidak dibawa mati. Hotman Paris Hutapea bukan contoh yang baik bagi anak bangsa, apalagi orang Batak. Malu aku jadi Batak, ya, karena orang ini. Aku anggap saat ini Hotman PH hanya kotoran aja saat ini. Semoga Hotman Paris Hutapea sadar bikin malu bangsa Batak kelakuannya seperti bandot. Yang memang saya rasa nggak terlalu untuk ditiru ya semuanya, tapi untuk perjuangannya mungkin butuh ditiru ya. Teman-teman tahu lah ya mungkin ya seperti apa Pak Hotman Paris Hutapea ini ya. Mungkin ada komentar lain, boleh silahkan sampaikan di video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam NKRI, harga mati.